Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Gracekom. Tidak ada negara yang mengalami gejolak besar dalam semalam. Dan tidak ada masyarakat yang tiba-tiba berubah menjadi lautan kemarahan hanya karena satu peristiwa. Hampir selalu, semuanya diawali tanda-tanda yang mulanya tampak biasa. Harga kebutuhan hidup perlahan naik, kesempatan ekonomi semakin sempit. Sebagian orang kehilangan pekerjaan. Sebagian lainnya tetap bekerja, tetapi tingkat perekonomiannya tidak membaik. Saat itu, sedikit orang menyadari bahwa rangkaian peristiwa tersebut mungkin merupakan awal dari perubahan lebih besar. Di berbagai belahan dunia, gejolak besar hampir tidak pernah lahir dari satu penyebab. Ia terjadi ketika berbagai persoalan saling bertemu. Revolusi Cina tahun 1949 terjadi karena tekanan ekonomi, ketimpangan, dan perubahan sosial terakumulasi selama bertahun-tahun. Di Prancis tahun 1789, kenaikan pajak bahan bakar hanyalah pemicu. Yang meledak adalah akumulasi kekecewaan yang lama tumbuh. Di Chile tahun 2019, kenaikan tarif transportasi juga cuma percikan. Api sesungguhnya sudah lama menyala di bawah permukaan. Sementara di Sri Lanka tahun 2022 lalu, krisis ekonomi berkembang menjadi krisis politik ketika tekanan ekonomi bertemu hilangnya kepercayaan publik. Di Indonesia sendiri juga pernah mengalaminya tahun 1998. Ketika krisis ekonomi bertemu dengan krisis kepercayaan, sehingga memicu massa bergerak melengsarkan rezim Orde Baru. Dokumenter ini tidak dibuat untuk menyimpulkan bahwa Indonesia akan mengulang perjalanan yang sama. Yang ingin kita pelajari bukanlah hasil akhir. Yang ingin kita uji adalah pola yang mendahului. Sebab sejarah memperlihatkan satu pelajaran yang terus berulang. Gejolak besar tidak pernah datang tanpa tanda. Pertanyaannya, apakah tanda-tanda itu kembali terlihat saat ini? Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai permasalahan muncul hampir bersamaan. Tekanan terhadap dunia kerja, biaya hidup yang kian mencekik, nilai tukar rupiah terpuruk hingga titik terendah sepanjang sejarah. Kelas menengah juga terus menurun sangat signifikan. Di berbagai daerah, tuntutan akan lapangan kerja, kesejahteraan, dan biaya hidup semakin keras. Mungkin semua itu hanya rangkaian peristiwa yang tidak saling berkaitan. Namun mungkin pula semuanya bagian dari pola lebih besar. Itulah yang akan kita telusuri. Bukan untuk mencari siapa yang salah. Bukan untuk membenarkan kepentingan politik tertentu. Dan bukan untuk menakut-nakuti. Melainkan untuk menguji, apakah Indonesia mulai memperlihatkan sebagian indikator yang, dalam banyak pengalaman sejarah, pernah mendahului gejolak sosial berskala besar, perang kelas, ataukah Indonesia masih punya kekuatan yang mampu mencegahnya? Jawaban itu akan dibangun sedikit demi sedikit, melalui data, melalui bukti, dan melalui penyelidikan. Sebab jika sejarah mengajarkan bahwa setiap gejolak selalu diawali tanda-tanda, maka pertanyaan yang sesungguhnya bukan lagi apakah kita harus peduli, tetapi apakah kita masih mampu mengenali tanda-tanda itu sebelum semuanya terlambat. Setiap akhir bulan, jutaan keluarga Indonesia menjalani rutinitas yang sama. Gaji masuk ke rekening. Dalam hitungan menit, saldo mulai berkurang. Cicilan rumah, tagihan listrik, air, internet, biaya sekolah anak, belanja kebutuhan pokok. Belum pertengahan bulan, sebagian keluarga kembali membuka aplikasi mobile banking. Bukan untuk melihat berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan untuk memastikan apakah uang yang tersisa cukup hingga akhir bulan. Pemandangan seperti ini tidak pernah muncul dalam laporan statistik. Tidak tercatat dalam grafik pertumbuhan ekonomi. Namun justru dari rekening, dompet, dan pengeluaran rumah tangga, tekanan ekonomi paling mudah dirasakan. Dalam beberapa waktu terakhir, keluhan serupa semakin sering terdengar. Biaya hidup terasa semakin berat. Lapangan kerja dianggap semakin sulit. Penghasilan terasa semakin cepat habis. Sebagian orang bahkan mulai mengatakan bahwa menabung telah menjadi kemewahan. Namun penyelidikan ini tidak dibangun di atas keluhan. Dan tidak pula di atas optimisme. Penyelidikan harus dimulai dari barang bukti. Karena itu, pertanyaan pertama yang harus dijawab bukanlah siapa yang benar atau siapa yang salah. Pertanyaannya adalah
Benarkah masyarakat Indonesia sedang menghadapi akumulasi tekanan ekonomi? Untuk menjawabnya, penyelidikan dimulai dari fondasi kehidupan sebagian besar rumah tangga, dunia kerja. Kesan pertama yang muncul dalam beberapa bulan terakhir adalah dunia kerja sedang berada di bawah tekanan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Mei 2026, sedikitnya 23.470 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi mencapai 5.044 pekerja. Disusul Banten dan Jawa Timur. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, angka itu bukan sekadar statistik. Ia berarti hilangnya penghasilan, berubahnya rencana keuangan keluarga, dan dimulainya pencarian pekerjaan baru di tengah persaingan yang semakin ketat. Apabila penyelidikan berhenti pada data tersebut, kesimpulannya tampak sederhana. Pasar kerja Indonesia sedang memburuk. Namun penyelidikan yang baik tidak berhenti pada satu barang bukti. Ketika data Badan Pusat Statistik diperiksa, muncul gambaran yang berbeda. Pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68%, lebih rendah dibandingkan Februari 2025. Dalam periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja justru meningkat menjadi sekitar 17,67 juta orang atau bertambah sekitar 1,46 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. BPS juga mencatat rata-rata upah buruh Indonesia sekitar 3,29 juta per bulan. Sekilas, kedua kelompok data tersebut tampak saling bertentangan. Di satu sisi, puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, jumlah orang yang bekerja bertambah hampir 2 juta, sementara tingkat pengangguran menurun. Lalu data mana yang benar? Jawabannya, keduanya benar. Data PHK menunjukkan bahwa tekanan pada sebagian sektor usaha masih berlangsung. Sementara data BPS menunjukkan bahwa perekonomian masih mampu menciptakan lapangan kerja baru. Artinya, persoalan dunia kerja di Indonesia tidak sesederhana naik atau turunnya angka pengangguran. Ada persoalan lain yang perlu diperiksa. Dalam ekonomi ketenagakerjaan dikenal perbedaan antara kuantitas pekerjaan dan kualitas pekerjaan. Lapangan kerja dapat bertambah. Namun apabila sebagian besar pekerjaan tidak memberikan kepastian pendapatan, perlindungan kerja maupun peluang meningkatkan kesejahteraan, rasa aman ekonomi masyarakat belum tentu ikut membaik. Petunjuk berikutnya muncul ketika struktur ketenagakerjaan diperiksa. Data BPS menunjukkan sekitar 59% penduduk yang bekerja masih berada di sektor informal. Mereka adalah pedagang kecil, petani, nelayan, pengemudi, pekerja harian, pekerja lepas, pelaku usaha mikro, dan berbagai pekerjaan lain yang pendapatannya sangat bergantung pada kondisi ekonomi sehari-hari. Temuan ini bukan berarti sektor informal tidak penting. Sebaliknya, sektor inilah yang menopang kehidupan jutaan keluarga Indonesia. Namun karakteristiknya berbeda dengan pekerjaan formal. Pendapatannya lebih mudah berubah, perlindungan sosialnya lebih terbatas. Dan ketika ekonomi melambat, kelompok ini biasanya menjadi yang paling cepat merasakan dampaknya. Disinilah angka pengangguran tidak lagi cukup untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Seseorang mungkin tetap bekerja, tetapi jika penghasilannya tidak lagi mampu mengikuti kenaikan biaya hidup, tekanan ekonomi tetap dirasakan. Dengan demikian, persoalan yang mulai terlihat bukan semata-mata apakah masyarakat memiliki pekerjaan, melainkan apakah pekerjaan tersebut masih mampu memberikan rasa aman dan menopang kehidupan keluarganya. Untuk menjawab pertanyaan itu, penyelidikan harus bergerak ke barang bukti berikutnya. Bukan lagi tentang pekerjaan, melainkan tentang biaya hidup. Karena pada akhirnya, nilai sebuah penghasilan ditentukan oleh satu pertanyaan yang sama. Masihkah penghasilan itu mampu mengejar kebutuhan hidup yang terus berubah? Mengapa dua negara yang sama-sama menghadapi tekanan ekonomi dapat berakhir dengan situasi berbeda? Ada yang mampu melewatinya tanpa gejolak berarti. Ada yang dipenuhi demonstrasi. Ada pula yang mengalami perubahan politik yang mengubah arah sejarah. Jika penyebabnya semata-mata persoalan ekonomi, seharusnya setiap negara yang mengalami perlambatan ekonomi akan menghadapi nasib sama.
Namun sejarah menunjukkan sebaliknya. Ada faktor lain yang ikut bekerja, yakni harapan terhadap masa depan. Selama harapan itu ada, masyarakat cenderung bertahan. Mereka bekerja lebih keras, mencari penghasilan tambahan, mengurangi pengeluaran, menyesuaikan gaya hidup, bahkan menggunakan tabungan untuk melewati masa sulit. Sebaliknya, ketika semakin banyak orang mulai merasa bahwa kerja keras tidak lagi mampu mengubah kehidupannya, persoalannya tidak lagi semata-mata ekonomi. Ia mulai berubah menjadi persoalan sosial. Disinilah penyelidikan bertemu dengan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam kajian konflik politik, yaitu relative deprivation yang dikembangkan Ted Robert Gurr. Menurut Gurr, gejolak sosial bukan dipicu oleh kemiskinan. Yang lebih menentukan adalah jarak antara harapan dan kenyataan. Semakin lebar jarak tersebut, semakin besar potensi munculnya kekecewaan yang bersifat kolektif. Karena itu, dua masyarakat dengan tingkat pendapatan sama belum tentu memiliki tingkat ketegangan sosial yang sama. Bayangkan dua orang lulusan perguruan tinggi. Keduanya memiliki pekerjaan dan menerima gaji setiap bulan. Namun orang pertama percaya bahwa 5 tahun lagi kehidupannya akan lebih baik. Ia yakin kerja keras bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Sementara orang kedua mengalami hal berbeda. Pendapatannya semakin cepat habis. Biaya hidup terus meningkat. Tabungannya menipis. Ia tetap bekerja, tetapi mulai merasa bahwa masa depan kian jauh dari harapan. Dalam statistik, keduanya mungkin berada pada kelompok pendapatan yang hampir sama. Namun secara psikologis, keduanya hidup dalam kenyataan yang berbeda. Teori Gurr membantu menjelaskan mengapa angka-angka ekonomi tidak selalu mampu menggambarkan suasana hati masyarakat. Pada bab sebelumnya kita melihat bahwa sebagian indikator ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Perekonomian tumbuh, lapangan kerja masih bertambah, pengangguran menurun. Namun pada saat yang sama, ruang untuk menabung semakin sempit, keyakinan konsumen melemah, dan kelas menengah menghadapi tekanan. Kondisi ini memang belum membuktikan bahwa Indonesia sedang menuju konflik sosial. Namun cukup menjelaskan mengapa sebagian masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kerja keras masih mampu membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, rasa kecewa saja belum cukup melahirkan sebuah gerakan. Muncul pertanyaan berikutnya. Mengapa jutaan orang yang sama-sama menghadapi tekanan ekonomi tidak otomatis turun ke jalan? Jawabannya dijelaskan oleh Mancur Olson melalui karyanya The Logic of Collective Action, bahwa kepentingan sama tidak otomatis melahirkan tindakan bersama. Setiap orang akan menghitung manfaat dan risikonya. Apakah aman untuk ikut bergerak? Apakah pengorbanannya sepadan? Apakah ada orang lain yang akan memulai lebih dahulu? Karena itulah, dalam banyak situasi, masyarakat memilih bertahan. Dengan demikian, relative deprivation menjelaskan mengapa rasa kecewa muncul. Sedangkan collective action menjelaskan mengapa rasa kecewa belum tentu berubah menjadi aksi bersama. Lalu kapan rasa kecewa mulai berkembang menjadi gerakan sosial? Ilmu politik memberikan petunjuk berikutnya melalui konsep Political Opportunity Structure yang dikembangkan oleh Sidney Taro dan Doug McAdam. Konsep ini menjelaskan bahwa gerakan sosial lebih mudah berkembang ketika masyarakat melihat peluang politik. Misalnya ketika elite mulai terpecah, ketika ruang menyampaikan kritik semakin terbuka. Atau ketika masyarakat melihat bahwa tuntutannya berpeluang lebih besar untuk didengar. Namun peluang politik saja belum cukup. Masyarakat juga harus memiliki persoalan bersama. Disinilah teori framing yang dikembangkan David Snow dan Robert Benford menjadi penting. Melalui proses framing, berbagai pengalaman yang semula terasa terpisah, PHK, biaya hidup, kesempatan kerja, melemahnya daya beli, hingga menyusutnya, kelas menengah mulai dipahami sebagai bagian dari persoalan bersama. Ketika cara pandang itu diterima oleh semakin banyak orang, identitas kolektif mulai terbentuk. Dan identitas kolektif itulah yang menjadi dasar lahirnya sebuah gerakan. Namun masih ada satu lagi faktor yang sangat menentukan, yakni kepercayaan. Mengutip ilmuwan politik Francis Fukuyama, selama kepercayaan terhadap institusi pemerintah masih ada, maka ruang kerjasama masih terbuka. Artinya tekanan ekonomi tidak selalu berkembang menjadi konflik selama masyarakat
masih percaya bahwa persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang sah. Sebaliknya, ketika tekanan ekonomi bertemu dengan hilangnya harapan, melemahnya kepercayaan, terbukanya peluang politik, dan terbentuknya identitas kolektif, risiko munculnya gejolak sosial menjadi jauh lebih besar. Perlu ditegaskan kembali, tidak satu pun teori tersebut menyatakan bahwa setiap tekanan ekonomi pasti berakhir dengan demonstrasi, kerusuhan, atau perubahan politik. Teori-teori itu hanya membantu membaca pola yang berulang dalam berbagai pengalaman sejarah. Karena tugas teori bukan meramalkan masa depan. Tugas teori adalah membantu memahami kenyataan dengan lebih jernih. Jika teori-teori tersebut memiliki daya jelas yang kuat, maka pola yang sama seharusnya dapat ditemukan dalam sejarah berbagai negara. Pada bab selanjutnya, kita akan belajar dari pengalaman yang pernah dialami China. 1 Oktober 1949, lapangan Tiananmen dipenuhi lautan manusia. Di hadapan ratusan ribu orang, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina. Banyak buku sejarah menandai hari itu sebagai lahirnya China modern. Namun penyelidikan ini justru dimulai dengan pertanyaan berbeda. Benarkah revolusi dimulai pada hari itu? Sulit mempercayainya. Tidak ada negara yang berubah hanya dalam satu pagi. Untuk menjawabnya, penyelidikan tidak dimulai dari ideologi atau tokoh, melainkan dari jejak sejarah. Semakin banyak penelitian dibandingkan, semakin terlihat bahwa para sejarawan tidak sepakat. Sebagian menunjuk persoalan tanah. Sebagian menilai perang berkepanjangan sebagai penyebab utama. Sebagian lagi menekankan hiperinflasi dan runtuhnya kepercayaan terhadap pemerintah. Penjelasan pertama adalah kemiskinan. Sekilas terdengar masuk akal. Namun kemiskinan telah menjadi bagian dari kehidupan rakyat Cina jauh sebelum 1949. Jika kemiskinan saja cukup memicu revolusi, mengapa ledakan itu tidak terjadi puluhan tahun lebih awal? Artinya, ada faktor lain yang ikut mengubah arah sejarah. Jejak berikutnya mengarah pada persoalan tanah. Bagi mayoritas rakyat Cina, tanah adalah sumber kehidupan. Namun banyak petani hanya menyewa lahan. Sebagian besar hasil panen harus diserahkan kepada pemilik tanah, ditambah pajak, utang, dan risiko gagal panen. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Jika persoalan tanah telah berlangsung lama, mengapa revolusi baru terjadi pada 1949? Penyelidikan pun beralih ke perang. Cina mengalami runtuhnya dinasti Qing, era panglima perang, invasi Jepang, hingga perang saudara. Semua itu memperbesar tekanan terhadap masyarakat. Namun sejarah menunjukkan banyak negara pernah mengalami perang tanpa berakhir dengan revolusi. Berarti perang saja juga belum cukup menjelaskan perubahan itu. Petunjuk berikutnya justru muncul dari pasar. Menjelang akhir 1940-an, krisis keuangan membuat jumlah uang beredar meningkat, harga-harga melonjak, dan nilai mata uang merosot tajam. Hiperinflasi membuat gaji kehilangan nilai, tabungan menyusut, dan kepastian hidup perlahan menghilang. Disinilah berbagai potongan teka-teki mulai bertemu. Persoalannya ternyata bukan hanya kemiskinan, tanah, atau perang. Yang ikut runtuh adalah kepercayaan masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Puluhan tahun kemudian, pola seperti ini dijelaskan melalui konsep relative deprivation. Bukan kemiskinan semata yang mendorong perubahan, tetapi ketika semakin banyak orang merasa kerja keras, tidak lagi membawa harapan. Namun pertanyaan terakhir masih tersisa. Mengapa jutaan orang yang mengalami tekanan yang sama akhirnya bergerak bersama? Jawabannya akan membawa penyelidikan ke bagian berikutnya. Paris, musim panas 1789. Seorang perempuan berdiri di depan toko roti. Uang hasil bekerja selama berhari-hari ternyata tidak lagi cukup membeli sepotong roti. Kalau itu hanya dialami satu keluarga, mungkin sejarah tidak akan mencatatnya. Namun ketika ribuan keluarga mengalami hal yang sama, persoalannya berubah. Ia bukan lagi urusan dapur, ia menjadi urusan negara. Hampir setiap buku tentang revolusi Prancis selalu kembali pada cerita yang sama. Harga roti. Benarkah sepotong roti mampu meruntuhkan monarki yang telah bertahan berabad-abad? Menjelang 1749, panen yang buruk membuat produksi gandum menurun dan harga roti melonjak.
Bagi banyak pekerja di Paris, sebagian besar pendapatan mereka habis hanya untuk membeli roti. Sekilas, penjelasan ini tampak cukup. Namun panen buruk dan kenaikan harga pangan bukan pertama kali terjadi di Prancis. Jika harga roti saja cukup menjatuhkan kerajaan, mengapa revolusi tidak terjadi lebih awal? Artinya, harga roti hanyalah bagian dari teka-teki yang lebih besar. Jejak berikutnya mengarah ke pembukuan kerajaan. Kas negara hampir kosong. Perang dan utang terus membebani anggaran. Untuk menutupinya, kerajaan membutuhkan pajak. Namun sistem perpajakan saat itu tidak membebani semua golongan secara setara. Sebagian menikmati hak istimewa, sementara rakyat biasa memikul beban yang jauh lebih besar. Disinilah persoalannya berubah. Bukan lagi sekadar harga roti, tetapi keadilan. Mengapa beban krisis tidak dibagi secara seimbang? Mengapa rakyat yang paling menanggung keadaan justru memiliki suara paling kecil? Pada 1789, Estates General dipanggil untuk mencari jalan keluar. Namun perdebatan mengenai pajak berubah menjadi perdebatan tentang perwakilan dan hak menentukan arah negara. Yang mulai runtuh bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan keyakinan bahwa sistem masih mampu berlaku adil. Sampai di titik ini, potongan-potongan teka-teki mulai saling melengkapi. Harga roti melonjak, kas negara mengalami krisis, sistem perpajakan dipandang tidak adil, dan upaya mencari solusi justru berujung pada kebuntuan politik. Tidak satu pun faktor tersebut, jika berdiri sendiri, cukup menjelaskan revolusi Prancis. Namun ketika semuanya datang hampir bersamaan, krisis ekonomi perlahan berubah menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat tidak lagi sekadar memikirkan harga roti. Mereka mulai mempertanyakan apakah negara masih bekerja untuk seluruh rakyatnya. Di titik itulah arah sejarah berubah. Pertanyaannya kemudian menjadi lebih besar. Apakah pola seperti ini hanya terjadi di Prancis? Ataukah sejarah kembali memperlihatkan pola yang sama di tempat lain? Untuk menjawabnya, kita ikuti pengalaman yang terjadi di negara berikutnya. Ada satu kalimat yang terus muncul dalam demonstrasi besar Chile pada 2019. Son 30 años, bukan 30 peso, tetapi 30 tahun. Sekilas ia tampak seperti slogan. Namun semakin jauh penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa kalimat itu adalah petunjuk. Sebab jika persoalannya hanya kenaikan tarif metro sebesar 30 peso, mustahil jutaan orang turun ke jalan dan tuntutannya berkembang hingga perubahan konstitusi. Jejak pertama mengarah ke stasiun Metro Santiago. Pada Oktober 2019, tarif metro dinaikkan sekitar 30 peso pada jam tertentu. Para pelajar kemudian melakukan aksi dengan melompati palang tiket. Sebagai bentuk protes, rekaman aksi itu menyebar. Massa bertambah. Stasiun-stasiun dipenuhi demonstran. Sekilas penjelasannya tampak sederhana. Namun ketika pemerintah membatalkan kenaikan tarif, demonstrasi tidak berhenti. Justru semakin besar. Berarti tarif metro bukan penyebab utama. Ia hanya pemicu. Penyelidikan kemudian mengarah ke persoalan lebih luas. Chile lama dipuji sebagai salah satu ekonomi paling stabil di Amerika Latin. Kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi berjalan, dan negara itu sering dijadikan contoh. Namun di kehidupan sehari-hari, banyak warga merasakan hal berbeda. Biaya pendidikan tinggi membebani keluarga. Layanan kesehatan masih dikeluhkan. Sistem pensiun diperdebatkan. Harga rumah dan biaya hidup terus meningkat. Disinilah paradoks terlihat. Statistik menunjukkan kemajuan, tetapi banyak warga merasa tidak ikut menikmati. Kalimat 30 tahun mulai menemukan maknanya. Palang tiket metro kemudian berubah menjadi simbol. Bukan sekadar batas transportasi, tetapi batas antara harapan dan kenyataan. Yang dilawan bukan hanya ongkos perjalanan, melainkan akumulasi frustrasi yang telah tumbuh bertahun-tahun. Karena itu, tuntutan yang semula berkaitan dengan tarif metro meluas menjadi persoalan upah, pensiun, pendidikan, kesehatan, ketimpangan, hingga perubahan konstitusi. Metro hanyalah pintu pertama yang terbuka. Di baliknya, ada persoalan lama yang belum terselesaikan. Selanjutnya, satu lagi pengalaman negara yang kita pelajari, Sri Lanka. Tanggal 9 Juli 2022, dunia menyaksikan gambar yang sulit dipercaya.
Puluhan ribu demonstran memasuki kediaman resmi Presiden Sri Lanka. Sebagian duduk di ruang tamu, sebagian berfoto di ruang kerja, dan sebagian berenang di kolam renang istana. Namun penyelidikan ini dimulai dengan pertanyaan yang berbeda. Bagaimana sebuah negara yang beberapa tahun sebelumnya masih dipromosikan sebagai tujuan wisata dunia bisa sampai pada titik itu? Sebelum gambar istana yang diduduki demonstran, ada gambar lain yang jauh lebih sering muncul. Antrean kendaraan di depan SPBU. Disinilah penelusuran dimulai. Apakah sebuah pemerintahan bisa runtuh hanya karena rakyat antre BBM? Tentu tidak. Ini bukan penyebab, melainkan petunjuk. Sri Lanka memang bergantung pada impor minyak. Tetapi, mengapa negara itu tiba-tiba tidak lagi mampu mengimpornya? Jejak berikutnya mengarah pada cadangan devisa. Yang pertama kali habis bukan bensin, melainkan dolar yang digunakan untuk membayar impor kebutuhan pokok. Penyelidikan menunjukkan penyebabnya tidak tunggal. Serangan bom Paskah 2019 menghantam pariwisata. Pandemi COVID-19 memperburuk keadaan. Penerimaan negara melemah, sementara utang luar negeri tetap harus dibayar. Disinilah pola yang mulai terlihat semakin jelas. Krisis tidak lahir dari satu penyebab, tetapi dari berbagai tekanan yang datang hampir bersamaan. Jejak berikutnya mengarah pada kebijakan dalam negeri. Sejumlah keputusan mempersempit ruang gerak pemerintah, termasuk pelarangan mendadak impor pupuk kimia pada 2021, yang dinilai memperberat tekanan terhadap sektor pertanian. Namun persoalan terbesar muncul ketika krisis mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Listrik padam, rumah sakit kekurangan obat, dan masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Pada titik itulah masyarakat tidak lagi bertanya tentang pertumbuhan ekonomi. Mereka mulai mempertanyakan apakah negara masih mampu menjalankan fungsi dasarnya. Krisis ekonomi pun perlahan berubah menjadi krisis kepercayaan. Disitulah legitimasi mulai terkikis. Sampai di titik ini, kita bisa melihat bahwa pengalaman di sejumlah negara tersebut memperlihatkan pola yang sama. Cina menunjukkan persoalan agraria. Prancis memperlihatkan krisis keadilan. Chile memberi pelajaran persoalan yang telah menumpuk akhirnya menemukan pemicu terakhir. Demikian juga Sri Lanka. Apakah kondisi ini sudah terjadi di Indonesia saat ini? Bab selanjutnya akan membahasnya. Ada satu pertanyaan ketika data BPS, Bank Indonesia, LPS, dan OJK dibandingkan. Di atas kertas, ekonomi Indonesia terlihat kuat. Pada triwulan 1 2026, ekonomi tumbuh 5,61%, konsumsi rumah tangga naik 5,52% dan tetap menjadi penyumbang terbesar PDB. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68%. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, sementara penduduk miskin pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang atau 8,25%. Jika berhenti pada angka-angka itu, kesimpulannya, ekonomi masih bertumbuh. Namun penyelidikan beralih ke kondisi keuangan rumah tangga. Jejak pertama menunjukkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan. Karena itu, ketika belanja rumah tangga melemah, dampaknya dirasakan seluruh perekonomian. Survei Konsumen Bank Indonesia bulan Mei 2026 menunjukkan rata-rata pendapatan rumah tangga digunakan 72,3% untuk konsumsi, 10,2% untuk cicilan, dan hanya 17,5% untuk tabungan. Angka ini belum menunjukkan krisis. Namun semakin kecil ruang menabung, semakin kecil pula kemampuan rumah tangga menghadapi kondisi darurat. Petunjuk berikutnya datang dari Indeks Keyakinan Konsumen. Pada Mei 2026 nilainya 120,9. Masih optimistis karena di atas 100, tetapi turun dari 123 pada bulan sebelumnya. Data LPS menunjukkan indeks menabung konsumen. Naik tipis dari 79,5 menjadi 80,2 antara Maret dan Mei 2026. Perbaikan terjadi, tetapi kemampuan menabung belum pulih. Selain itu, kenaikan simpanan nasional belum tentu dinikmati merata karena distribusinya bisa terkonsentrasi pada kelompok rekening tertentu. Jejak berikutnya berasal dari OJK. Outstanding pinjaman daring pada bulan April 2026
mencapai 102,07 triliun rupiah, naik 26,11% dibanding tahun sebelumnya. Outstanding BNPL perbankan mencapai 29 triliun dengan lebih dari 31 juta rekening. Data ini belum membuktikan kondisi ekonomi memburuk karena pembiayaan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Namun ketika dibaca bersama ruang tabungan yang sempit dan optimisme yang melemah, muncul pertanyaan, apakah sebagian rumah tangga mulai mempertahankan konsumsi melalui pembiayaan? Belum bisa dipastikan jawabannya. Sebagai pembanding, data juga menunjukkan ekonomi Indonesia masih memiliki daya tahan. Pertumbuhan mencapai 5,61%, konsumsi naik 5,52%, pengangguran turun menjadi 4,68%, penduduk bekerja 147,67 juta, kemiskinan 8,25%, dan indeks keyakinan konsumen tetap di atas 100. Jadi belum bisa menyimpulkan Indonesia mengalami krisis seperti Sri Lanka pada tahun 2002, namun ketika seluruh data disusun bersama, muncul pola konsisten. BPS menunjukkan ekonomi dan pasar kerja masih tumbuh. Tapi Bank Indonesia mencatat optimisme semakin melemah. LPS juga menunjukkan kemampuan menabung masyarakat sangat rendah. Sementara OJK mencatat pembiayaan rumah tangga terus meningkat. Kondisi seperti ini tentu cukup mengkhawatirkan dan perlu dicermati. Pada bab sebelumnya, penelusuran menemukan satu pola. Ekonomi makro masih tumbuh, tetapi kondisi keuangan sebagian rumah tangga mulai tertekan. Kini kita membahas kelompok yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi nasional. Kelas menengah. Menurut BPS, kelas menengah ditentukan berdasarkan pengeluaran per kapita, bukan jabatan, profesi, atau kepemilikan aset. Penduduk dikelompokkan menjadi miskin, rentan, menuju kelas menengah, aspiring middle class, kelas menengah, dan kelompok atas. Artinya, seseorang dapat tetap bekerja dan bergaji, tetapi keluar dari kelas menengah apabila kemampuan konsumsinya turun di bawah batas klasifikasi tersebut. Karena itu, penyusutan kelas menengah tidak selalu berarti menjadi miskin, namun dapat menunjukkan bahwa daya tahan ekonominya mulai melemah. Data BPS menunjukkan perubahan yang cukup besar. Pada 2019, jumlah kelas menengah sekitar 57,3 juta orang. Tahun 2024 turun menjadi 47,9 juta, lalu pada 2025 kembali turun menjadi sekitar 46,7 juta orang, atau 16,6% dari total penduduk. Dalam sekitar 6 tahun, Indonesia kehilangan lebih dari 10 juta penduduk dari kelompok kelas menengah. Namun kemana mereka berpindah? Data BPS menunjukkan sebagian besar tidak jatuh ke kelompok miskin, tetapi bergeser ke kelompok menuju kelas menengah, aspiring middle class. Kelompok ini masih bekerja, masih memiliki pendapatan, dan masih berada di atas garis kemiskinan. Namun bantalan ekonominya jauh lebih tipis. Kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau kenaikan biaya hidup lebih mudah mengguncang kondisi keuangan mereka. Yang berubah bukan sekadar posisi statistik, tetapi jarak aman antara sebuah keluarga dan kerentanan ekonomi. Yang menarik, ini terjadi di saat ekonomi masih tumbuh 5,61%, pengangguran turun menjadi 4,68%, dan kemiskinan juga menurun. Apakah penyebabnya meningkatnya pengangguran? Data juga tidak mendukung karena jumlah penduduk bekerja justru bertambah. Penyusutan kelas menengah penting diperhatikan, karena kelompok ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Mereka membeli rumah, kendaraan, membangun tabungan, berinvestasi, dan menciptakan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Ketika kelas menengah menyusut, yang melemah bukan hanya jumlah penduduk dalam satu kategori, tetapi juga konsumsi, kemampuan membangun aset, dan mobilitas sosial. Berbagai kajian internasional menunjukkan bahwa kelas menengah yang kuat berkaitan dengan konsumsi yang stabil dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Namun penyelidikan juga menemukan data penyeimbang. Indonesia masih memiliki sekitar 46,7 juta penduduk kelas menengah. Ekonomi tetap tumbuh, kemiskinan menurun, dan pengangguran juga turun. Artinya, penyusutan kelas menengah tidak dapat langsung diartikan sebagai kegagalan ekonomi nasional.
Tetapi ketika seluruh data dibaca bersama, muncul pola yang konsisten. BPS menunjukkan kelas menengah terus menyusut. Ini sejalan dengan pembahasan bab sebelumnya, menyempitnya ruang keuangan rumah tangga. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa penyusutan kelas menengah belum dapat dijelaskan oleh perlambatan ekonomi maupun meningkatnya pengangguran. Masih ada satu pertanyaan. Apakah biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan rumah tangga mempertahankan daya beli? Mari melihat data BPS, Bank Indonesia, dan indikator konsumsi rumah tangga. Jejak pertama mengarah pada inflasi. BPS mencatat inflasi tahunan Mei 2026 sebesar 3,28%. Bank Indonesia juga menilai inflasi masih berada dalam kisaran sasaran. Artinya, Indonesia tidak sedang mengalami lonjakan inflasi. Namun, inflasi volatile food mencapai 6,24% year on year, jauh di atas inflasi umum. Kelompok ini mencakup beras, cabai bawang, telur, daging ayam, dan berbagai kebutuhan pokok. Bagi rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan, kenaikan harga tersebut terasa jauh lebih berat. Data Susenas menunjukkan, makanan masih menjadi komponen terbesar pengeluaran rumah tangga, terutama pada kelompok berpendapatan rendah dan rentan. Semakin besar porsi pendapatan untuk pangan, semakin kecil ruang bagi pendidikan, kesehatan, tabungan, dan investasi. Biaya hidup juga mencakup perumahan, listrik, air, transportasi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan kebutuhan rutin lainnya. Petunjuk berikutnya terlihat pada perilaku belanja. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real April 2026 sebesar 226,9, turun dari 256,7 pada Maret setelah periode Lebaran. Bersamaan dengan melemahnya indeks keyakinan konsumen dan belum pulihnya indeks menabung konsumen, muncul sinyal bahwa sebagian rumah tangga mulai menyesuaikan pola belanjanya. BPS juga mencatat rata-rata upah buruh Februari 2026 sekitar 3,29 juta per bulan. Namun kesejahteraan ditentukan oleh daya beli real. Jika biaya hidup meningkat lebih cepat dari pendapatan, ruang keuangan rumah tangga akan semakin sempit meski tetap bekerja. Di sisi lain, inflasi nasional masih terkendali sehingga belum ada dasar untuk menyimpulkan Indonesia sedang menghadapi krisis biaya hidup secara nasional. Ketika seluruh data disusun bersama, polanya menjadi jelas. Inflasi nasional tetap rendah. Inflasi pangan jauh lebih tinggi. Pangan masih menjadi komponen pengeluaran terbesar rumah tangga. Sementara itu, data penjualan retail menunjukkan rumah tangga mulai menyesuaikan konsumsi. Artinya tekanan biaya hidup dapat terasa jauh lebih berat bagi rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Sampai di sini kami menemukan 4 hal. Inflasi nasional belum menjelaskan penyusutan kelas menengah. Tekanan biaya hidup harus dibaca melalui struktur pengeluaran rumah tangga. Kenaikan harga pangan memberi tekanan lebih besar dari yang tercermin dalam inflasi rata-rata, dan dugaan bahwa biaya hidup memengaruhi ketahanan ekonomi rumah tangga semakin layak diuji. Masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah pekerjaan dan pendapatan masih mampu mengimbangi tekanan biaya hidup? Pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa tekanan biaya hidup tidak cukup dijelaskan oleh inflasi nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah pekerjaan dan pendapatan masih mampu mengimbanginya? Kajian ini tidak hanya melihat jumlah pekerjaan, tetapi juga kualitasnya. Sebab seseorang dapat bekerja, tetapi belum tentu merasa aman secara ekonomi. Data BPS Februari 2026 menunjukkan pasar kerja masih membaik. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta, bertambah sekitar 1,896 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68%, sementara rata-rata upah buruh sekitar 3,29 juta per bulan. Artinya, tekanan rumah tangga tidak dapat dijelaskan oleh runtuhnya pasar kerja. Namun, 59,42% pekerja masih berada di sektor informal, sedangkan pekerja formal hanya 40,58%. Jumlah pekerja formal naik dari
59,19 juta menjadi 59,93 juta orang, tetapi pekerja informal juga meningkat dari 86,58 juta menjadi 87,74 juta orang. Artinya lapangan kerja bertambah, tetapi mayoritas tenaga kerja masih berada di sektor informal yang umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial. Perbedaan juga terlihat pada tingkat upah. Rata-rata nasional 3,29 juta tidak mencerminkan seluruh pekerja. Upah sektor keuangan dan asuransi sekitar 5,05 juta, pertambangan 4,95 juta, dan informasi komunikasi 4,75 juta. Sebaliknya, sektor jasa lainnya sekitar 2 juta, pertanian 2,43 juta, serta akomodasi dan makan minum 2,59 juta. BPS juga mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 42,49 juta pekerja atau 28,78% dari seluruh pekerja, tetapi termasuk sektor dengan rata-rata upah relatif rendah. Artinya, jumlah pekerjaan dapat bertambah tanpa diikuti peningkatan daya beli. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang Januari-Mei 2026 terdapat 23.470 pekerja mengalami PHK. Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi, yaitu 5.044 pekerja atau 21,49% dari total kasus. Data ini tidak bertentangan dengan BPS. Secara nasional lapangan kerja masih bertambah, tetapi sebagian sektor tetap mengalami tekanan, sehingga tetap terjadi PHK. Kini polanya menjadi jelas. Lapangan kerja terus bertambah, tetapi sektor informal masih mendominasi. Rata-rata upah menyembunyikan kesenjangan antar sektor. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar justru memiliki tingkat upah rendah, sementara PHK masih terjadi di sejumlah sektor. Kesimpulan sementara menghasilkan 4 temuan. Pasar kerja Indonesia tidak runtuh. Lapangan kerja terus bertambah, tetapi sektor informal masih mendominasi. Rata-rata upah belum mencerminkan kondisi seluruh pekerja. Dan rasa aman ekonomi ditentukan bukan hanya oleh pekerjaan, tetapi juga oleh kualitas kerja, kestabilan pendapatan, dan kemampuan upah mengikuti biaya hidup. Masih ada satu pertanyaan. Bagaimana seluruh kondisi ini memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masa depan? Ini akan dibahas pada bab selanjutnya. Dari pembahasan sebelumnya diketahui bahwa ekonomi Indonesia masih bertumbuh, tetapi kelas menengah menyusut. Tekanan biaya hidup dirasakan sebagian kelompok, dan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya memberi rasa aman. Pertanyaannya sekarang, apakah perubahan itu mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masa depan? Bank Indonesia mencatat indeks keyakinan konsumen Mei 2026 berada di 120,9. Masih optimistis karena di atas 100. Namun sebulan sebelumnya 123,0. Sementara indeks kondisi ekonomi saat ini turun dari 119,5 menjadi 112,2. Artinya optimisme masih bertahan, tetapi penilaian terhadap kondisi ekonomi mulai melemah. Sebaliknya, indeks ekspektasi konsumen berada di 129,7, sedikit lebih tinggi dibanding sebelumnya. Sebagian besar masyarakat percaya kondisi ekonomi 6 bulan ke depan bisa membaik. Survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan 72,3% pendapatan digunakan untuk konsumsi, 10,2% cicilan, dan hanya 17,5% yang disisihkan sebagai tabungan. Artinya, ruang gerak keuangan sebagian rumah tangga masih terbatas. Otoritas Jasa Keuangan mencatat outstanding pinjaman daring mencapai 102,07 triliun pada April 2026, tumbuh lebih dari 26% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, tingkat kredit bermasalah (TWP 90) naik menjadi 4,62%. Data ini belum menunjukkan krisis. Namun kemampuan menabung belum pulih, padahal pembiayaan dan risikonya terus meningkat. Ini menunjukkan tekanan keuangan rumah tangga cukup rentan. Survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan rencana pembelian barang tahan lama menurun. Sebagian rumah tangga lebih berhati-hati dan menunda pengeluaran jangka panjang. Namun kami juga menemukan data penyeimbang. Ekonomi masih tumbuh,
inflasi terkendali, pengangguran menurun, indeks keyakinan konsumen tetap berada di zona optimistis, dan indeks ekspektasi konsumen masih kuat. Ketika seluruh data disusun bersama, polanya menjadi jelas. BPS menunjukkan ekonomi dan lapangan kerja masih tumbuh. Bank Indonesia menunjukkan optimisme masih bertahan, meski kondisi saat ini dinilai melemah. LPS menunjukkan kemampuan menabung belum pulih sepenuhnya. OJK menunjukkan pembiayaan rumah tangga terus meningkat disertai kenaikan risiko. Belum ada bukti Indonesia sedang krisis ekonomi. Namun juga belum ada bukti bahwa seluruh rumah tangga menikmati perbaikan ekonomi dengan kekuatan sama. Sampai di titik ini, bisa digambarkan bahwa ekonomi Indonesia masih bertumbuh, tetapi kelas menengah menyusut. Tekanan biaya hidup lebih terasa pada sebagian kelompok, kualitas pekerjaan belum merata, dan masyarakat mulai lebih berhati-hati dalam membelanjakan, menabung, serta merencanakan masa depan. Jadi berbagai indikasi di atas memperlihatkan bahwa di balik indikator makro yang masih kuat, mulai terlihat perubahan perilaku rumah tangga yang mengkhawatirkan. Sejarah menunjukkan, perubahan besar seringkali diawali. Perubahan-perubahan kecil yang bergerak perlahan, lalu bertemu pada satu titik dan mengubah arah keadaan. Dari berbagai indikator dan analisis sejak awal, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Benarkah perang kelas akan terjadi di Indonesia? Istilah ini memang provokatif. Namun kondisi masyarakat saat ini memperlihatkan sejumlah gejala yang patut dicermati. Pada bab-bab sebelumnya ditemukan bahwa ekonomi Indonesia masih tumbuh. Namun distribusi manfaat pertumbuhan, kemampuan membangun aset, serta akses terhadap pembiayaan dan sektor bernilai tinggi tidak berkembang dengan kecepatan yang sama. Penelusuran menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan, aset produktif, sektor strategis, jaringan usaha pendidikan, dan kebijakan publik ikut menentukan siapa yang lebih cepat berkembang. Artinya, hasil akhir tidak hanya ditentukan kompetisi, tetapi juga oleh struktur kesempatan. Karl Marx membaca persoalan ini sebagai konflik kepentingan antara pemilik alat, produksi, dan pekerja. Thomas Piketty menunjukkan bahwa ketika akumulasi kekayaan tumbuh lebih cepat dari kemampuan mayoritas membangun aset, ketimpangan dapat melebar. Joseph Stiglitz menekankan, distribusi kesempatan dibentuk bukan hanya oleh pasar, tetapi juga oleh aturan dan kebijakan. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa kekayaan yang sangat besar memberi kemampuan lebih kuat untuk mempertahankan kepentingan. Sementara Douglas North, Daron Acemoglu, dan James A. Robinson menunjukkan bahwa kualitas institusi menentukan apakah kesempatan ekonomi terbuka luas atau semakin terkonsentrasi. Pandangan mereka bukan kesimpulan, melainkan kerangka pembanding untuk membaca pola yang ditemukan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah seluruh gejala itu cukup untuk menyatakan perang kelas telah terjadi? Sejumlah variabel menunjukkan adanya tekanan terhadap sebagian kelas menengah, konsentrasi manfaat pertumbuhan, perbedaan akses ekonomi, dan pentingnya institusi dalam membentuk distribusi manfaat pembangunan. Namun kami tidak menemukan dasar yang cukup untuk menyatakan Indonesia telah memasuki perang kelas dalam pengertian klasik seperti berbagai revolusi besar. Sementara sejumlah kajian IMF, World Bank, dan OECD menunjukkan bahwa ketimpangan yang melebar, melemahnya mobilitas sosial, menyempitnya kesempatan ekonomi, dan turunnya kohesi sosial dapat meningkatkan risiko ketegangan sosial politik. Sampai di sini, ditemukan sejumlah gejala yang sering muncul sebelum meningkatnya konflik mengenai distribusi kesempatan dan manfaat pembangunan. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi apakah perang kelas akan terjadi, melainkan apakah Indonesia mampu memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat mobilitas sosial, meningkatkan kualitas institusi, dan memastikan manfaat pertumbuhan dirasakan lebih luas. Bila hal ini tidak terwujud, maka perang kelas dalam artian yang sesungguhnya bisa saja terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.